Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus sampai mengulang kalimat "jangan takut" sebanyak 3 kali. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa hidup sebagai murid-muridnya di tengah dunia tidak pernah mudah. Dunia seringkali dipenuhi dengan panggung sandiwara, ketidakjujuran yang dikemas rapi, atau kebaikan yang justru difitnah. Kita sering dilingkupi ketakutan. Rasa takut adalah hal yang manusiawi. Kita takut ditolak, takut gagal, takut dikucilkan karena mempertahankan iman atau kebenaran, takut akan situasi hidup yang morat-marit, takut kehilangan jabatan, atau takut masa depan suram. Namun Yesus mengajak kita untuk melihat hierarki ketakutan yang benar. Ancaman manusia paling tinggi hanyalah sampai pada kematian fisik atau tubuh. Tetapi Allah memegang otoritas atas kekekalan atau jiwa. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama juga mengalami hal yang sama. Ia dikhianati oleh sahabat-sahabatnya sendiri yang menunggu ia tergelincir. Rasa takut adalah reaksi manusiawi yang sangat wajar. Mengapa kita tidak boleh takut? Yesus memberikan alasan yang sangat indah mengapa kita harus mengusir rasa takut. Pertama, Allah memelihara hal yang paling kecil. Yesus mencontohkan burung pipit. Di pasar zaman itu, 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 duit. Sangat murah. Namun tidak seekor pun jatuh tanpa kehendak Bapa. Yang kedua, saudara-saudari jauh lebih berharga. Jika burung sekecil itu dijaga, terlebih lagi kita. Yesus bahkan mengatakan rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Ini adalah gambaran betapa detailnya kasih Allah kepada kita. Dia tahu setiap kecemasan dan hela nafas kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi kita sebagai pengikut Yesus bukan hanya masuk surga sendiri, melainkan menjadi saksi Kristus di dunia nyata. Menjadi saksi tidak selalu berarti khotbah di mimbar. Di era modern, mengaku Yesus berarti berani tampil beda karena tuntutan iman dan kebenaran. Ketika media sosial penuh dengan hujatan, kita memilih damai dan kata-kata yang membangun. Ketika lingkungan hidup kita mempraktekkan sikut menyikut, kita memilih mengasihi dan mengampuni. Menjadi saksi Kristus juga berarti berani berkata tidak pada korupsi atau ketidakjujuran di tempat kerja, berani membela orang yang tertindas, dan berani menunjukkan identitas kekatolikan kita melalui kasih dan integritas. Jangan lelah berbuat baik dan hidup dalam kebenaran, meskipun saat ini tidak ada yang melihat atau menghargainya. Di mata Tuhan, integritas kita tercatat sepenuhnya. Kebenaran memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Jika kita berani mengaku Yesus lewat tindakan hidup kita di dunia, Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hadirkan Tuhan dalam ruang gelap hidup kita. Apa ketakutan terbesar saudara-saudari saat ini? Keuangan, kesehatan, masa depan anak-anak, relasi dengan sesama, relasi dengan keluarga. Ingatlah pesan hari ini. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Serahkan helai-helai rambut kecemasan itu kepada Yesus. Dan yang kedua, berani suarakan kebenaran.
Di zaman digital ini, arus opini begitu kuat. Kadang kita takut berbeda, atau takut dibully karena mempertahankan nilai-nilai iman dan kebenaran. Injil hari ini mengingatkan kita untuk lebih takut kehilangan Allah daripada takut kehilangan penilaian dari manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah atau tanpa bahaya. Menjadi pengikut Yesus berarti berjalan menembus bahaya dengan keyakinan penuh bahwa ada tangan perkasa yang memegang kita. Seperti kata Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Amin.